Baik, selamat malam. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Erli tentang sikap amanah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Rotastorus dari kelas N03. Baik Bu, di sini saya akan bertanya pada Ibu, bagaimana sikap amanah itu menurut ajaran umat Muslim? Kalau menurut ajaran Islam, ya, yang Ibu ketahui ya, yang Ibu juga hanya bisa menjawab yang Ibu ketahui saja, karena Ibu juga belum memperbanyak menguasai ilmu agama Islam, jadi Ibu bisa menjawab semampunya. Sikap amanah itu adalah suatu sikap yang dapat dipercaya, ya, bisa dikatakan jujur. Sifat amanah ini itu juga ada dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itu dia memiliki salah satunya sifat amanah. Itulah yang diajarkan kepada umat Islam, agar umat Islam semua memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Contohnya untuk amanah kepada Allah, misalnya amanah kepada Allah, contohnya kita harus melaksanakan sholat 5 waktu ataupun puasa di bulan Ramadan, terus zakat fitrah. Nah, itu contoh dari amanah kepada Allah. Jadi kita harus dipercaya ya. Allah mempercaya sama kita untuk melakukan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Kalau contoh amanah kepada orang lain, itu orang orang mempercayai kita. Kita dapat dipercaya sama orang. Contohnya misalnya kita bisa memegang rahasia orang. Memegang rahasia orang. Tentunya kalau orang tuh berpesan, ini rahasia ya. Ini amanah dari saya, tolong rahasia. Nah, seperti itulah contohnya. Ataupun tidak menyalahgunakan jabatan gitu. Itu contohlah amanah yang kepada manusia, itu contohnya ya. Banyak sebenarnya di sini. Jadi di sini kita tuh orang mempercayai kita, jadinya kita nih dapat dipercaya sama orang lain gitu. Allah juga percaya sama kita gitu. Itu yang dinamakan sikap amanah itu. Seperti itulah. Oke, Baik Bu. Pertanyaan yang kedua, ciri-ciri dari sikap orang yang beramanah itu gimana? Ciri-ciri orang bersikap amanah itu ciri-cirinya dia selalu jujur. Seperti selalu jujur. Selalu misalnya diberikan amanah itu selalu menyampaikan, seperti misalnya diberikan undangan, misalnya diberikan titipan. Nah, dia selalu menyampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dia tidak mau menyelewengkan gitu. Dia selalu menyampaikan apa yang diamanahkan pada orang itu lah, seperti itulah. Terus dia tidak mudah berbohong. Dia orangnya tidak suka berbohong. Orang yang amanah itu dia selalu takut dalam kalau berbicara bohong, itu dia selalu takut. Itu seperti itulah ciri-ciri orang amanah itu. Dia selalu tepat janji. Nah, itu juga orang amanah, seperti itu ciri-cirinya. Orang yang tidak mau mengingkar janji. Nah, seperti itu. Bu, pertanyaan yang ketiga, apa sih ada akibatnya nggak, penyebabnya jika seorang tidak beramanah kepada orang lain? Ataupun Kalau akibatnya ya pasti ada orang yang tidak amanah. Tentu orang udah nggak mau percaya lagi sama kita. Iya. Yang jelas orang kalau kita berteman gitu, nggak mau kita berteman sama dia lagi, udah nggak mau lagi, karena dia udah mengkhianati kita, gitu kan, udah mengkhianati, udah tidak bisa dipercaya lagi. Kita sendiri aja lah dalam lingkungan, kalau berteman ada teman kita udah percaya sama dia, terus dia khianat. Khianat, kita otomatis marah, kita nggak suka lagi. Untuk kedepannya kita nggak mau lagi untuk berteman lagi, kayaknya kita mungkin mikir gitu. Ya, orang udah nggak mau lagi percaya sama dia. Baik, yang pertanyaan yang keempat,
apa ada manfaat dari sikap yang beramanah? Manfaatnya? Kalau untuk manfaatnya ya pasti banyak manfaatnya kalau kita mempunyai sifat amanah. Yang jelas kalau amanah itu pasti kalau Allah pasti menyayangi, mencintai orang yang amanah. Terus bukan Allah, manusia juga senang kalau sama kita, kalau kita mempunyai sifat amanah. Terus kita selalu dianggap bermanfaat untuk orang lain gitu kalau kita mempunyai sifat amanah itu. Dalam lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, semua kan senang sama kita. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu. Jika ada orang yang terpaksa melanggar sebuah amanah itu demi sebuah kebaikan, menurut Ibu itu bagaimana? Apa dia melanggar sebuah amanah? Kalau demi kebaikan, kalau amanah apa ya? Demi kebaikan, contohnya seperti apa itu ya? Misalnya Ya, dia melanggar apa itu? misalnya dia kasih tahu orang itu supaya demi kebaikan orang itu juga gitu. Kasih tahu sebuah rahasia tapi demi kebaikan orang sekitar biar lebih tentram gitu. Apa disebut amanah? Kalau itu ada tertentu ya. Hmm. Contohnya bisa amanah kalau demi kebaikan itu kebaikan tertentu berarti misalnya kalau mendamaikan orang itu kalau menurut Ibu sih boleh-boleh aja kalau demi untuk mendamaikan orang atau demi ketentraman orang misalnya gitu. Itu kalau menurut Ibu sih boleh-boleh aja. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Di sini saya udah selesai mewawancarai Ibu Erli. Terima kasih Bu Ya, sama-sama. atas jawaban apa manfaat. Saya juga dapat mengerti tentang sikap amanah ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.